Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, senangnya kita bisa ibadah lagi hari ini ya, Lose. Iya. Ya, tapi sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, ikutin Lose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati sukacita supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, senang ya kita bisa menjadi anak Tuhan ya, Lose. Karena kita selalu bersama Tuhan. Kemanapun kita berjalan bersama Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita bersuka cita karena kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik tahu Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita. Betul. Ya, dimanapun kita berada, ada Tuhan Yesus. Betul. Yuk adik-adik, Lose mau mengajak kita nyanyi. Ku selalu memandang Tuhan Yesus. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku tak akan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan, kita selalu berdoa, pasti iman kita akan bertumbuh. Iya, yuk, langsung mengajak kita nyanyi baca kitab suci doa setiap hari. Mari adik-adik, ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong buka hati kami, buka telinga kami, dan buka mata kami, sehingga kami boleh mengerti isi cerita firman Tuhan yang diberitakan kepada kami. Tolong juga Lause yang akan menceritakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, Lause punya satu gambar nih. Coba kalian lihat. Di samping Lause ini ada gambar apa ya? Betul sekali, itu adalah gambar sebuah keluarga. Allah berjanji akan memberikan keluarga yang besar kepada Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan keluarga mereka akan menjadi umat istimewanya Allah. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu orang anak laki-laki yang sangat istimewa. Nama papanya adalah Bapak Yakub. Adik-adik, Bapak Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Berapa adik-adik? Benar sekali 12, yuk kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi anak laki-lakinya Bapak Yakub ada berapa adik-adik? Ada 12, pintar sekali. Nah, salah seorang anak laki-laki itu bernama Yusuf adik-adik. Siapa namanya adik-adik? Benar sekali, Yusuf. Adik-adik, Yusuf sangat mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Yakub sangat sayang sekali kepada Yusuf. Nah, pada suatu ketika Bapak Yakub menyuruh orang untuk membuatkan sebuah baju yang berwarna-warni yang sangat indah. Biasanya baju yang berwarna-warni itu dipakai oleh putra-putra raja. Dan Bapak Yakub membuatkan ini hanya untuk Yusuf seorang, sedangkan kakak-kakak lainnya tidak diberikan. Dan ketika Yusuf mendapatkan baju yang indah itu, Yusuf sangat senang sekali. Yusuf merasakan pada saat itu bahwa hanya dialah anak yang disayang oleh Papa Yakub. Bagaimana dengan perasaan kakak-kakak yang lainnya adik-adik? Kakak-kakak yang lainnya itu merasa kesal, merasa sebel, dan merasa benci kepada Yusuf karena hanya Yusuf yang mendapatkan baju itu. Pada suatu kali Yusuf bermimpi dan Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Ketika mendengar cerita mimpi si Yusuf ini, kakak-kakaknya semua menjadi marah sekali kepada Yusuf. Lalu kakaknya mengatakan, "Hei Yusuf, kamu mau menjadi raja atas kita ya?" Kakak-kakaknya begitu kesal kepada Yusuf. Tetapi tidak lama kemudian
Yusuf kembali bermimpi adik-adik. Dan ketika Yusuf menceritakan kembali mimpinya kepada kakak-kakaknya dan keluarganya, mereka menjadi marah sekali. Kalian mau tahu mimpinya apa? Di dalam mimpinya, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menunduk kepadanya. Nah, adik-adik, ketika Yusuf menceritakan mimpi itu kepada keluarganya, papanya yaitu Bapak Yakub menegur Yusuf. Yusuf, mimpi seperti apa itu? Masakan aku dan ibumu serta kakak-kakakmu harus menunduk, harus sujud kepada kamu. Pada saat itu Yusuf juga bingung, kenapa bisa bermimpi seperti itu? Tetapi mimpinya memang demikian adik-adik. Dan Bapak Yakub walaupun telah menegur Yusuf, Bapak Yakub menyimpan mimpi Yusuf di dalam hatinya. Bagaimana dengan kakak-kakaknya? Kakak-kakaknya ketika mendengar mimpi si Yusuf ini, kakak-kakaknya bertambah kesal, bertambah sebel, bertambah marah kepada si Yusuf ini. Adik-adik, Bapak Yakub memiliki banyak sekali domba. Dan domba-domba itu digembalakan oleh anak-anaknya. Nah, pada suatu ketika kakak Yakub itu sedang mengembalakan domba. Dan Papa Yakub meminta Yusuf untuk melihat, menemui kakak-kakaknya. Wah, Yusuf sangat senang sekali ya. Nah, lalu dia cepat-cepat pergi mencari kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Akhirnya Yusuf menemui tempat di mana kakak-kakaknya menggembalakan domba. Dan Yusuf sangat senang sekali. Itu pasti kakak-kakakku. Yusuf cepat-cepat berlari menemui kakak-kakaknya. Ketika kakak-kakaknya Yusuf melihat Yusuf datang dari kejauhan, mereka sudah mulai marah. Lihat, itu si tukang mimpi datang. Ayo, ketika dia datang ke sini, kita celakakan dia. Lihat saja apakah mimpinya menjadi kenyataan. Namun adik-adik, kakaknya Yusuf yang paling besar mencegah kakak-kakak lain untuk berbuat yang tidak baik kepada Yusuf. Jangan, tidak boleh kalian mencelakakan Yusuf. Biar bagaimanapun juga, Yusuf adalah adik kita. Kalau kalian ingin menghukum, lebih baik kalian masukkan saja ke sumur itu. Nah, adik-adik, ketika Yusuf sudah hampir mendekat kepada kakak-kakaknya, kakak-kakaknya langsung menyerang Yusuf. Saat diserang, Yusuf meronta-ronta, menangis dan berteriak, "Tolong, tolong, lepaskan saya." Tetapi kakak-kakaknya tidak memperdulikan. Kakak-kakaknya terus menangkap dia, terus memegang dia dan membawa dia ke sumur. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dasar, rasakan kamu si tukang mimpi. Adik-adik, bagaimana perasaan si Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur ini? Dia merasa putus asa, dia sedih sekali adik-adik. Tetapi bagaimana caranya? Dinding sumur ini begitu tinggi. Dan di dalam sumur ini gelap. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sangat-sangat sedih. Di saat dia putus asa, di saat dia sedih, Allah mengetahuinya. Allah beserta dengan Yusuf. Karena Allah selalu bersama-sama dengan Yusuf dimanapun dia berada. Lalu Yusuf teringat, dia ingin meminta tolong kepada Allah. Lalu dia berdoa, Tuhan Allah, tolong saya. Saya dalam keadaan tidak mampu. Saya minta pertolongan Allah. Tolonglah saya. Setelah Yusuf berdoa, tidak lama kemudian dia mendengar ada derap langkah kaki di atas sana. Jangan-jangan ada orang yang akan menolong saya. Wah, Yusuf senang sekali. Sambil menunggu-nunggu, ternyata ada seutas tali turun ke bawah dan Yusuf akhirnya mengambil tali itu dan Yusuf terangkat ke atas. Tetapi adik-adik, sesampainya Yusuf di atas, Yusuf dipegang erat-erat badannya oleh seorang yang tidak dikenalnya. Lalu Yusuf diikat. Wah, Yusuf kembali meronta. Ada apa ini dengan saya? Ada apa? Kenapa saya diikat? Tolong, tolong. Dan tidak lama kemudian orang itu memberi uang kepada kakak-kakaknya. Dan pada
pada saat itu adik-adik, Yusuf mengetahui kalau dia dijual kepada orang ini. Dan ternyata orang ini adalah pedagang yang akan menuju ke Mesir. Tidak ada satupun dari kakak-kakaknya yang mau memperdulikan Yusuf. Mereka malah mentertawakan Yusuf. Hahaha, lihat saja kamu bisa tidak mewujudkan mimpimu. Membuktikan kalau mimpimu bisa jadi kenyataan. Setelah Yusuf dijual kepada pedagang ke Mesir, lalu kakak-kakaknya itu mengambil baju milik Yusuf itu dan mencelupkannya ke dalam darah binatang. Lalu baju itu dikirimkannya lah kepada papanya. Adik-adik, ketika Bapak Yakub melihat baju milik Yusuf itu berlumuran darah, Bapak Yakub sangat sedih adik-adik. Sebenarnya Yusuf sudah mati atau masih hidup? Benar sekali, Yusuf masih hidup adik-adik. Allah memiliki rencana besar untuk Yusuf di Mesir. Adik, semua hal buruk yang terjadi atas diri Yusuf itu seizin Tuhan. Allah mau Yusuf pergi ke Mesir. Dan ketika kakak-kakak Yusuf menangkap Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur, Allah juga beserta dengan Yusuf. Dan ketika kakak-kakak Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang ke Mesir, Allah juga menyertai Yusuf. Karena Allah ada di mana-mana. Allah bukan hanya menyertai Yusuf, tetapi Allah juga menyertai kita loh adik-adik, juga menyertai adik-adik. Jadi jika saat ini adik-adik merasa ketakutan, adik-adik kesakitan, adik-adik sedih, adik-adik kesusahan, adik-adik bisa meminta pertolongan kepada Allah. Karena satu-satunya sumber pertolongan kita adalah hanya kepada Allah. Bagaimana cara meminta pertolongan kepada Allah adik-adik? Adik-adik bisa berdoa kepada Allah. Ya adik-adik ingat ya, ayat hafalan hari ini akan diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Isinya adalah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diulang ya, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang telah saya dengar. Tuhan Yesus, di saat saya sedih, di saat saya sakit, di saat saya sendiri, di saat saya ketakutan, saya percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan saya, menjaga saya dan menolong saya. Ajari saya Tuhan untuk selalu mengingat akan kasih Tuhan di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kalian akan mendengar lebih banyak lagi cerita tentang Yusuf di minggu-minggu depan. God bless. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul. Ya. Tadi Rose pesan kalau kita harus selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup Yesus. kita. Iya. Biar Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam hidup kita. Iya. Kita harus semakin kecil, kecil. taat ya kepada Tuhan. Yuk, adik-adik kita mau nyanyi lagu. Dia semakin bertambah, aku harus semakin bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya. Iya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Rose berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini kami Hari ini sudah selesai kami sudah selesai beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, dan juga mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai. Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you all. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.